Hai guys, pada kesempatan ini aku mau ngejelasin tentang badan usaha. Apa sih badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu lembaga yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Tempat di mana badan usaha mengelola berbagai macam faktor produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa adalah perusahaan. Badan usaha sendiri terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan badan usaha. Jika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha akan dituntut hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri, tanpa melibatkan harta kekayaan pribadi pemilik karena telah dilakukan pemisahan harta kekayaan. Badan usaha berbadan hukum terbagi lagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah PT. Perseroan terbatas atau yang sering disingkat PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak sebagai pemilik perusahaan. Ciri-ciri dari PT antara lain, PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar berstatus sebagai badan hukum. PT tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Modal dari PT berupa saham. Pemilik saham berhak mendapatkan dividen. Karyawan dari perseroan terbatas berstatus sebagai pegawai swasta. Contoh PT: PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Indofood Tbk, dan masih banyak lagi. Bentuk yang kedua adalah koperasi. Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan umum yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari koperasi antara lain, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Setiap anggota koperasi memberikan modal yang sama, memiliki prinsip satu suara, menanggung kerugian bersama. Tujuan utama koperasi adalah menyejahterakan anggota. Contoh dari koperasi antara lain koperasi unit desa, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, dan lain sebagainya. Bentuk yang ketiga adalah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ciri-ciri dari yayasan yaitu tidak memiliki anggota. Struktur organisasi yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah digunakan secara sah oleh yayasan lain. Kekayaan yayasan diperuntukkan mencapai tujuan yayasan. Pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris. Contohnya, Yayasan Panti Sosial, Tonoto Foundation, Habibie Center, dan lain sebagainya. Bentuk yang keempat adalah BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, pertanian, telekomunikasi, perdagangan, listrik, hingga konstruksi. Ciri-ciri dari BUMN antara lain, BUMN merupakan sumber pemasukan negara. BUMN dikendalikan oleh pemerintah secara penuh. Risiko yang terjadi pada BUMN ditanggung oleh pemerintah. BUMN melayani kepentingan publik. Sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Contohnya, PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Kimia Farma, Perum Damri, dan lain-lain. Bentuk badan usaha berbadan hukum yang terakhir adalah BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah sebuah kegiatan bisnis yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan ekonomi desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Beberapa BUMDes mengembangkan desanya sebagai destinasi pariwisata, dan yang lainnya berfokus pada penyediaan layanan air bersih atau mencoba mengembangkan produk pertanian desa. Ciri-ciri dari BUMDes antara lain, dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa, modal usaha berasal
dari 51% anggaran desa dan sebesar-besarnya 49% dana swasta. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha. Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Contoh BUMDes. BUMDes Karya Makmur, Kalimantan Tengah. BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, Jawa Tengah. Yang kedua, ada badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha tidak berbadan hukum juga terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada CV. CV juga biasa disebut persekutuan komanditer. CV adalah badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Ciri-ciri dari CV antara lain, CV terdiri atas 2 sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer yang mengelola perusahaan, dan sekutu pasif atau sekutu komanditer yang menanamkan modal. CV hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI. CV diakui secara legal. Melalui CV akan mudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Modal pendirian CV tidak memiliki batasan minimal. Contoh dari CV yaitu CV Canfield Group Advertising Lampung, CV Aladin Jaya, CV Penamas. Bentuk yang kedua ada firma. Firma adalah sebuah bentuk badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama untuk memperluas usahanya. Ciri-ciri dari firma yaitu anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Apabila terdapat hutang tak terbayar, setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota lainnya. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Pendirian firma tidak memerlukan akta pendirian. Contoh firma: firma Diadora, firma Crocs, firma Converse, firma Vans, firma Nike. Dan bentuk yang terakhir adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu, yaitu barang, uang, atau keahlian, ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri dari persekutuan perdata yaitu pihak yang terlibat harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Persekutuan ini menjalankan kegiatan profesi, diperuntukkan terhadap kegiatan yang bersifat komersial. Nama persekutuan perdata harus belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lain. Contoh persekutuan perdata: kantor hukum yang menjalankan profesi pengacara, kantor akuntan publik yang menjalankan profesi akuntan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan badan usaha berbadan hukum. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan badan usaha tidak berbadan hukum. Oke guys, gitu aja penjelasan dari aku. Kalau misalnya ada salah, aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton.